Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Saputra dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan C dari Sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin untuk pelajaran 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang Virtual Private Network atau VPN. Pengertian VPN. VPN adalah sebuah jaringan komputer di mana koneksi antar perangkatnya atau node memanfaatkan jaringan publik sehingga yang diperlukan hanyalah koneksi internet di masing-masing site. Ketika mengimplementasikan VPN, interkoneksi antar node akan memiliki jalur virtual khusus di atas jaringan publik yang sifatnya independen. Metode ini biasanya digunakan untuk membuat komunikasi yang bersifat secure seperti sistem ticketing online dengan database server terpusat. B. Perkembangan VPN. Pada mulanya sistem intranet dikembangkan dengan menggunakan sistem dedicated line. Sistem ini menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi namun membutuhkan investasi yang mahal. Sistem ini tidak efektif untuk perusahaan kelas menengah bawah serta perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah yang saling berjauhan. C. Fungsi VPN. Teknologi VPN menyediakan 3 fungsi utama penggunanya, yaitu 1. Confidentiality atau kerahasiaan. Teknologi VPN memiliki sistem kerja mengenkripsi semua data yang lewat melaluinya. Data integrity. 2. Data integrity atau keutuhan data. Ketika melalui jaringan internet, data Anda sebenarnya sudah berjalan sangat jauh melintasi berbagai negara. Di tengah perjalanannya apapun bisa terjadi terhadap isinya. 3. Origin authentication atau autentikasi sumber. Teknologi VPN memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber pengiriman data yang akan diterimanya. D. Arsitektur VPN. 1. Arsitektur gateway to gateway. Pada arsitektur ini, trafik antara dua jaringan yang membutuhkan keamanan melalui koneksi VPN yang telah dibangun antara dua gateway VPN. Dari gambar di atas terlihat bahwa arsitektur gateway to gateway ini tidak menyediakan pengamanan secara penuh terhadap data yang melewati transit. Pada kenyataannya, model arsitektur ini hanya mengamankan data antara dua gateway yang dinotasikan dengan garis solid. Garis putus-putus mengindikasikan bahwa komunikasi antara klien VPN dan gateway lokalnya dan antara gateway remote dan node tujuannya tidak diamankan. Arsitektur host to gateway. Model arsitektur ini yang paling banyak digunakan untuk remote access yang aman bagi masing-masing user remote. Dari gambar di atas terlihat bahwa arsitektur host to gateway ini tidak menyediakan pengamanan secara penuh terhadap data yang melewati transit. Garis putus-putus mengindikasikan bahwa komunikasi antara gateway, remote, dan node tujuannya tidak diamankan. Model host to gateway banyak digunakan ketika menghubungkan host pada jaringan yang tidak aman kepada source pada jaringan yang aman. Contohnya menghubungkan pegawai yang sedang berada di lokasi remote kepada kantor pusat melalui internet. Jenis-jenis VPN. 1. Remote Access VPN. Remote Access VPN disebut juga Virtual Private Dial-Up Network atau VPDN. VPDN adalah jenis User to LAN Connection, artinya user dapat melakukan koneksi ke private network dari manapun apabila diperlukan. Biasanya VPDN dimanfaatkan oleh karyawan yang bekerja di luar kantor. Mereka dapat memanfaatkan komputer atau laptop yang sudah dilengkapi perangkat tertentu untuk melakukan koneksi dengan jaringan LAN di kantor. Sebelum koneksi, maka akan dilakukan proses dial-up terlebih dahulu ke Network Access Server atau NAS. 2. Site-to-site VPN. Site-to-site VPN diimplementasikan dengan memanfaatkan perangkat dedicated yang dihubungkan via internet. F. Teknologi yang digunakan VPN. 1. VPTP atau Point to Point Tunneling Protocol. 2. L2F atau Layer 2 Forwarding. 3. L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol. 4. IPSC. 5. SSH dan SSH2. 6. OpenVPN. G. Cara kerja VPN. 1. VPN membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antar PC.
Server VPN ini bisa berupa komputer dengan aplikasi VPN server atau sebuah router, misalnya MikroTik RB750. 2. Untuk memulai sebuah koneksi komputer dengan aplikasi VPN, klien mengontak server VPN. VPN server kemudian memverifikasi username dan password, dan apabila berhasil, maka VPN server memberikan IP address baru pada komputer klien, dan selanjutnya sebuah koneksi atau tunnel akan terbentuk. 3. Untuk selanjutnya komputer klien bisa digunakan untuk mengakses berbagai resource atau komputer atau LAN yang berada di belakang VPN server, misalnya melakukan transfer data, ngeprint dokumen, browsing dengan gateway yang diberikan dari VPN server, melakukan remote desktop, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan VPN. Kelebihan VPN. Keuntungan menggunakan VPN yaitu biaya yang rendah. 1. 2. Universality, kemampuan untuk akses dari teknologi yang berbeda. 3. Meningkatkan konektivitas. 4. Pertukaran informasi yang aman. 5. Skalabilitas, mudah untuk ditingkatkan. B. Kekurangan VPN. 1. Koneksi internet atau jaringan publik yang tidak bisa kita prediksi. 2. Perhatian lebih terhadap keamanan. Sekian presentasi dari saya tentang VPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.